Tuntunan Sabda Jumat 29 September tahun 2023. Pesta Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael Malaikat Agung. Injil Yohanes bab 1 ayat 47 sampai 51. Ayat emas ayat 51. Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak umat Allah yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja merayakan pesta 3 malaikat agung, Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael. Ini adalah perayaan untuk menghormati makhluk yang adalah roh yang diciptakan oleh Tuhan, yang disebut malaikat. Malaikat berarti pembawa pesan atau seseorang yang diutus untuk sebuah misi. Malaikat agung biasanya diutus untuk misi yang kuat dan khusus, serta misi tertentu. Mereka adalah makhluk-makhluk yang disebutkan dalam bacaan pertama, Nabi Daniel, bab 7 ayat 9-10, dan ayat 13-14. Mereka menyembah di hadirat Allah yang kudus. Mereka melakukan beberapa tugas spektakuler yang sangat terkenal dan karenanya diberi nama-nama yang sesuai dengan tugas-tugas itu. Kita mengenal 3 di antaranya, yaitu Mikael, Gabriel, dan Rafael. Semua nama mereka diakhiri dengan akhiran El. Ini adalah rujukan kepada Tuhan yang disebut Elohim dalam Perjanjian Lama. Mikael berarti yang seperti Tuhan, Gabriel berarti Tuhan adalah kekuatanku, Rafael berarti Tuhan telah menyembuhkan atau Tuhan menyembuhkan. Semua nama mereka menggambarkan bahwa mereka adalah makhluk yang Tuhan gunakan untuk melakukan beberapa hal khusus dalam kehidupan manusia di bumi. Artinya, nama-nama tersebut bukanlah kata benda, melainkan kata sifat. Saudara-saudari, Allah memutuskan dalam hikmat dan kehendaknya yang baik untuk melakukan hal-hal yang ajaib dengan menggunakan ciptaannya. Dia memiliki kuasa untuk memerintahkan hal-hal seperti itu, seperti dalam peristiwa penciptaan, dan itu akan terjadi, tetapi dia memilih untuk menggunakan makhluk-makhluk rohani yang hidup bersamanya untuk turun dan menunjukkan kuasa rohaninya. Mereka diyakini berada di antara para penguasa dan serafim yang diberkati serta para malaikat dan kebajikan di surga. Kita tidak dapat melupakan kekuatan Tuhan yang ditunjukkan oleh malaikat Mikael ketika dia membuat Lucifer dan para malaikatnya sendiri tahu bahwa tidak ada yang benar-benar bisa seperti Tuhan dalam hal kekuatan dan kekuasaan. Sejak penciptaan, keluarga Lucifer telah mencoba untuk menghancurkan ciptaan. Hal ini dialami oleh Hawa saat ia memakan buah terlarang. Mikael memberikan mereka pukulan yang mematikan dengan memimpin para malaikat dalam pertempuran yang penuh kemenangan melawan mereka dan melemparkan mereka ke bumi. Kita ingat bagaimana Allah menggunakan Gabriel untuk menunjukkan kekuatannya dengan cara yang luar biasa dalam memberikan Maria dan Elizabeth buah di dalam kandungan mereka dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita juga ingat bagaimana Tuhan menyembuhkan penyakit Tobit dari kebutaannya dan memperbaiki nasib keluarga mereka. Diyakini bahwa penyembuhan Ayub dan penyakit kusta yang diderita oleh orang-orang di zaman dahulu juga berada di bawah pelayanan malaikat Rafael. Dia pastilah malaikat yang mengubah air Siloam menjadi air yang menyembuhkan secara ajaib. Dia adalah kekuatan dari air penyembuhan yang mengalir ke bait Allah. Saudara-saudari, malaikat-malaikat Tuhan ada di tengah-tengah kita, melakukan keajaiban-keajaiban besar dalam hidup kita. Mereka mengarahkan kita dan membantu kita melakukan hal-hal yang baik. Mereka menolong kita untuk menyembah Tuhan dengan benar dan membela kita pada saat-saat pertempuran di luar kemampuan fisik kita. Mereka membawa kabar baik dan menyembuhkan penyakit kita.
Mereka melakukan banyak pelayanan khusus dalam hidup kita. Kita harus menyadari bahwa kita tidak sendirian, tetapi selalu bersama mereka dan merasakan kehadiran mereka secara rohani dan nyata. Setiap kali kita menyembah Tuhan, kita harus ingat bahwa di hadapan para malaikat, penyembahan kita menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Para malaikat naik dan turun dari surga ke bumi untuk melayani kita. Mari kita berdoa agar kita hidup untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita dan memuji Tuhan di hadapan para malaikat di bumi dan di surga. Kita berdoa agar para malaikat tidak akan pernah meninggalkan kita atau menolak melakukan pekerjaan mereka dalam hidup kita, tetapi semoga mereka menyampaikan kesulitan dan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Malaikat Agung Mikael, belalah kami dalam pertempuran kehidupan. Malaikat Gabriel, bawakan kami pesan-pesan sukacita dari Tuhan. Dan malaikat Rafael, sembuhkanlah orang sakit di antara kami secara ajaib dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.